Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Kabair. Babun at-tahaddusu bil ma'siyah. Bab tentang menceritakan maksiat yang dilakukan, ya. Menceritakan maksiat yang dilakukan. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis. Beliau berkata walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullum ummati mu'afa ilal mujahirin." Seluruh umatku mu'afa. Mu'afa maksudnya akan diberikan al-afiyah. Al-afiyah yaitu akan selamat. Itu Rasulullah berkata setiap umatku akan selamat. Di antara bentuk keselamatan akan diampuni. Ilal mujahirin, kecuali orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, dan di antara bentuk melakukan maksiat terang-terangan, an ya'mala rajulu amalan bil lail, yaitu seorang lelaki di malam hari melakukan maksiat. Tsumma yusbihu wa qad satarahullahu alaihi. Kemudian di pagi hari Allah telah menutup aibnya tersebut, itu enggak ada yang tahu. Allah telah menutup aib tersebut dan tidak ada yang tahu. Fayaqul, kemudian di pagi hari dia cerita. Dia berkata, "Ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kadza wa kadza." Wahai fulan, tadi malam saya melakukan maksiat ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal dia semalam suntuk, Allah telah menutup aibnya, Allah tidak bongkar aibnya. Wa asbaha yakshifu sitrallahi alaih. Kemudian di pagi hari dia pun menyingkap tirai Allah yang Allah telah menutupnya dengan tirai tersebut. Kita tahu di antara dosa besar adalah al-mujaharah, yaitu melakukan maksiat dengan terang-terangan. Maksiat sendiri sudah merupakan suatu dosa. Ditambah lagi kalau dia melakukan maksiat dengan terang-terangan, dia tampakkan. Dan ini bukan dosa biasa, karena seakan-akan dia bangga dengan maksiat tersebut. Dampaknya banyak. Pertama, dia selain dosa, yang kedua seakan-akan dia bangga dengan dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya seakan-akan dia meremehkan hukuman Allah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terang-terangan. Yang ketiga, dia juga memotivasi orang lain untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan. Karena orang kalau melihat maksiat yang dilakukan termotivasi untuk bisa melakukan seperti itu. Makanya di antara larangan para ulama agar kita tidak pergi-pergi ke negara-negara kafir, karena negara-negara kafir banyak maksiat sehingga mata ini melihat mereka melakukan maksiat, sehingga saya akan terbiasa dan bisa juga termotivasi melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya, ini jadi orang yang mujaharah itu melakukan maksiat terang-terangan di depan banyak orang, tidak peduli, kemudian dia terkadang dia shooting dirinya, kalau zaman sekarang dia shooting dirinya, kemudian dia sebarkan tanpa ada rasa malu, ya. Ini bukan sekedar maksiat. Ini namanya al-mujaharah. Terang-terangan dalam bermaksiat, maka dosanya lebih parah lagi dan tidak selamat. Maka ini dosa besar karena Rasulullah ancam tidak selamat. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku akan selamat. Termasuk pelaku maksiat akan selamat. Allah mungkin ampuni. Ya. Tetapi yang jadi masalah, ilal mujahirin. Kalau orang yang terang-terangan melakukan maksiat di hadapan banyak orang, ini tidak selamat. Ya, karena tadi hal-hal yang dia lakukan bukan sekedar maksiat. Tetapi dia seperti meremehkan maksiat tersebut. Kemudian dia berbangga dengan maksiat tersebut, bahkan dia bisa memotivasi orang lain untuk melakukan maksiat tersebut. Ya. Dan akhirnya maksiat tersebut menjadi hal yang biasa, apa istilah kita, normalisasi sekarang. Iya, jadi biasa. Itu istilah baru ya, normalisasi maksiat. Semua orang melakukan jadi biasa. Jadi biasa. Makanya kalau seorang sering misalnya nonton film-film luar, ya. Jadi nanti orang buka aurat biasa aja bagi dia, karena dia sendiri sering melihat. Akhirnya terjadi maksiat tersebut jadi normalisasi dalam hatinya. Anggap itu apa? Biasa. Sampai akhirnya nanti kalau anaknya tidak anaknya jalan sama orang, yang ngobrol sama orang, dia merasa biasa aja. Karena dia sering nonton, hal itu biasa.
Jadi orang melihat maksiat biasa tersebar, hal yang biasa. Kemudian juga orang akhirnya lakukan maksiat sudah biasa. Udah bikin saja. Biasa aja ya. Karena sebab apa? Sebab ada mujaharah. Tapi kalau orang tidak tampak, seorang yang melakukan dia malu karena belum normalisasi. Tidak bagus ya. Normalisasi benar ya maksudnya ya. Dianggap sesuatu yang terbiasa ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antara bentuk mujaharah bukan sekedar seorang maksiat depan umum, artis di podium atau di panggung ya. Atau seorang menyoteng dirinya kemudian buka auratnya dia sebarin. Bukan cuma itu, ternyata di antara mujaharah adalah seorang di malam hari bermaksiat, dia bersendirian, enggak ada yang tahu dia bermaksiat. Kemudian Allah sudah sayang kepadanya, Allah tutup aibnya, Allah tidak umbar aibnya. Kemudian besoknya Allah turunkan tirai untuk menutup aibnya, besoknya dia robek tirai tersebut. Tirai tersebut dia cerita sama orang, semalam saya gini. Ini merupakan salah satu bentuk dari al-muhajarah, al-mujaharah. Oleh karenanya, rahimahullah, tahadduts bil maksiyah, menceritakan maksiat. Menceritakan maksiat. Maka jika seorang melakukan maksiat, meskipun jangankan tadi malam, meskipun sudah lama, maka jangan dia cerita. Jangan dia cerita ya. Jangan, karena Allah sudah menutup aibnya ya. Kalau dia harus bertanya, maka dia gunakan misalnya kata ganti orang ketiga. Bagaimana hukum ada orang yang melakukan begini. Jangan dia bilang tadi malam saya begini. Tidak usah. Dia bilang bagaimana hukum orang yang begini. Ada saya ceritain sama kawan, seorang ustaz cerita. Ada orang sampaikan ke ustaz. Ustaz, apa hukum zina dengan si fulanah misalnya. Apakah mungkin diterima taubatnya? Kata ustaz tersebut, mungkin bisa. Insyaallah bisa. Kata dia, Ustaz, tapi saya tidak bisa lega kecuali saya cerita siapa yang zina tersebut. Enggak usah, yang penting Allah, insyaallah Allah ampuni. Bertobat Allah ampuni. Enggak, Ustaz saya tidak lega kecuali saya cerita. Ustaznya kepancing, ya udah. Terus siapa yang berzina? Kata dia, saya dengan si fulanah, dengan istri temannya atau siapa. Kurang ajar kata Ustaz. Allah ampuni kalau saya tidak katanya. Kalau kita bisa tidak sebutkan diri kita itu lebih baik ya. Kita bagaimana hukum seorang begini, bagaimana hukum seorang begini. Karena itu aib ya. Seperti dosa-dosa aib seperti mencuri, berzina, kemudian misalnya homoseksual, tidak perlu diceritakan. Pernah narkoba, enggak boleh cerita. Karena itu dosa-dosa yang terkait dengan apa? Aib. Maka seorang tidak menceritakannya. Ya. Kecuali dia cerita ada maslahat dengan cerita umum. Cerita apa? Atau maslahat yang jelas. Seperti Salman Al-Farisi bercerita tentang bagaimana perjalanan dari syirik menjadi apa? Bertauhid. Ya, seperti ini tidak jadi masalah. Ada maslahatnya. Seperti contohnya Ja'far bin Abi Thalib ketika bercerita di hadapan Raja Najasyi. Dia berkata, kunna fil jahiliyah, kami dahulu di zaman jahiliyah. Ya. Nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa na'kulul jitha, kami makan bangkai. Ya. Kemudian wa ya'kulu al-qawyu minad dha'if, yang kuat makan yang lemah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala, kami begini. Secara umum, sampai datang seorang nabi yang kami kenal. Ya. Ini secara umum ada maslahat. Seperti mereka sama-sama tahu perbuatan maksiat yang bukan terkait dengan keburukan seperti menyembah berhala. Sahabat dalam masjid disebutkan mereka sering cerita tentang masa jahiliyah mereka. Mungkin kau dulu nyembah apa? Nyembah batu bentuk bagaimana? Mungkin akhirnya mereka tertawa di masjid dan Nabi hanya tersenyum ketika melihat mereka. Itu mereka menyebutkan tentang masa lalu mereka untuk syukur kepada Allah. Kita dulu seperti apa coba? Kita dulu nyembah batu, nyembah ini, nyembah anu. Ini masa lalu, tapi mereka sama-sama tahu. Mereka sama-sama apa? Tahu. Maka ini seperti begini,
insya Allah tidak dilarang karena bukan hal yang aib dan itu hanya untuk membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Tapi kalau saya dulu pernah berzina, saya pernah homoseks, saya pernah nipu orang, saya pernah begini, itu ditutup, nggak boleh dicerita sama sekali. Ya. Itu aib yang buruk. Siapa yang menceritakannya, maka dia berdosa. Dia termasuk melakukan al-mujaharah, terang-terangan. Dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang datang pada saya. Saya dulu berzina. Saya mau cerita ini. Saya dulu berzina puluhan perempuan. Saya bilang, jangan cerita. Enggak, jangan cerita. Saya bilang. Dia zina sama puluhan perempuan, dia bangga. Jadi karena orang bangga dengan masa lalunya yang buruk. Udah usah bangga. Ya. Tutup aibmu, jangan cerita. Sebenarnya orang misalnya pernah jadi bajingan, kemudian mungkin misalnya ada tato khusus menunjukkan bajingan kurang ajar, maka dia pamer-pamer, ngapain itu sudah hijrah, tutup itu tato, kecuali emang nggak sengaja kebuka. Tapi ini sengaja pamer, supaya orang tahu dia dulu bekas penjahat. Ya. Nggak ini aib, nggak perlu. Misalnya dia, ini tato kelompok perampok ini, jangan dipakai lagi ya. Ya. Tutup aja ya. Nggak usah kita banggain maksiat yang kita lakukan. Karena kalau kita bangga-banggakan, kita cerita-cerita Allah sudah tutup aib kita. Ya, beda kalau memang semua orang udah tahu kita dulu begini-begini, ya kita perlu menjelaskan itu haram, saya sudah tinggalkan. Tapi kalau tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita nggak boleh cerita. Siapa yang cerita, maka dia tidak selamat. Tidak selamat, berarti dia tidak dimaafkan. Dan ini hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, dua hal yang saling berlawanan. Pertama, menunjukkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Ini dalil bahwasanya kalau orang melakukan maksiat kemudian dia tidak cerita sama orang, dia berlindung di balik tirai yang Allah turunkan kepadanya, mudah-mudahan dia selamat. Karena Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku akan selamat. Sebaliknya menunjukkan makna lawannya, kalau dia terang-terangan, dia bongkar aibnya sendiri, maka dia tidak selamat. Jadi ini subhanallah hadis menjelaskan tentang rahmat Allah sekaligus dengan bagaimana azab Allah. Rahmat Allah, Allah sangat sayang kepada hambanya sampai hambanya melakukan maksiat, Allah pun tutup dan Allah ampuni. Ya, makanya dalam hadis ketika Allah menghisap seorang mukmin, Allah bertanya, ya, fadha alaihi kanafahu. Allah menutup dia sehingga tidak ada yang tahu. Allah hisap antara dia dengan Allah saja, tidak ada yang lain. Maka Allah bertanya, alaisa qad fa'alta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza? Bukankah kau telah melakukan maksiat ini pada hari ini? Kata dia, benar ya Rabb. Bukankah kau telah melakukan maksiat ini pada hari ini? Kata dia, benar ya Rabb. Kata Allah, wa qad satartuha alaika fid dunya. Saya dulu pernah menutup aib ini semua kepada engkau ketika di dunia. Al yauma aghfiru lakal yaum. Aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu tersebut ya. Jadi sebenarnya tutup di dunia, di akhirat Allah ampuni. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita tidak pernah bermaksiat? Ya, tatkala dia bersendirian, tatkala tidak ada yang tahu, tatkala jauh dari keluarganya, tatkala jauh dari anaknya ya. Tatkala dia sedang bersafar ke luar negeri, sangat mudah orang dibisikin oleh syaitan kemudian terdominasi oleh maksiat, oleh hawa nafsunya. Oleh karenanya seorang kalau dia melakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah cerita kepada orang lain. Jangan pernah cerita sama orang lain karena Allah telah memberi karunia dengan menutup aibmu. Makanya dikatakan tidaklah seorang dibongkar aibnya kecuali itu bukan pertama kali dia lakukan, sudah berulang-ulang maka Allah bongkar apa? Aibnya. Biasanya kebiasaan Allah kalau pertama, 2, 3, 4, biasanya Allah masih tutup. Tapi jangan kemudian lengah dan menggampangkan. Bisa saja Allah membongkar aib seseorang kapan saja. Dan ini nikmat yang luar biasa. Makanya ada seorang salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar kepadaku. Apakah nikmat aku menjalankan amal soleh, ataukah nikmat aibku ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu mana yang lebih besar. Kita kalau dibongkar aib kita, ya, semua orang tidak ada yang mau duduk dengan kita. Sebagian perkataan Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya setiap dosa ada aromanya, tidak ada yang mau duduk dengan saya. Tidak ada yang mau bermajelis dengan saya karena
dosa ini ada aroma baunya, dosa ini ada bau busuknya, tidak ada yang muduk dengan kita. Tetapi di antara nikmat Allah, Allah menutup aib seorang. Kemudian dia bongkar, dia robek tirai tersebut. Ya, dan di antara makna Allah maghfirli atau Rabbi ghufirli atau astaghfirullah, yaitu maknanya ya Allah tutuplah aibku dan jauhkanlah aku dari dampak maksiatku. Tutuplah aibku dan jauhkanlah aku dari dampak maksiatku. Saya ingin sampaikan bahwasanya Allah menutup aib kita itu nikmat yang besar. Ya. Oleh karena jangan dibuang nikmat tersebut dengan kita malah cerita kepada orang lain. Apapun yang terjadi jangan cerita. Ya. Jangan cerita. Taibah berikutnya, bahkan sama istri jangan cerita. Istri sama suami juga jangan apa? Cerita. Ketika orang ngelamar, jangan cerita sama yang tukang lamarnya. Afwan, saya pernah berzina. Jangan cerita. Jangan cerita, nggak boleh cerita. Coba dia tanya, gadis atau tidak, ya harus jujur. Sudah nggak gadis lagi. Tapi kalau dia nggak tanya, nggak perlu cerita. Afwan, perlu akhi ketahui aja. Bahwasanya saya pernah berzina. Yang ngapain akhi ketahui? Nggak boleh cerita. Nggak boleh cerita, itu aib. Nggak boleh cerita. Ya, kecuali kalau dia tanya masih gadis atau tidak, itu lain cerita. Terpaksa sudah tidak gadis. Tolong tutup aib saya, jangan cerita sama orang. Tapi kalau dia nggak tanya, nggak perlu cerita. Babun maja'a fi syatmi bizina. Bab tentang mencela orang lain dengan menuduhnya berzina. Ini termasuk dosa juga ya. Dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu', itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala." Siapa yang menuduh budak yang dia miliki dengan zina, dia marah, dia bilang sama budak, dasar budak pezina, dasar budak wanita pezina, dia tuduh budaknya lelaki atau perempuan dengan zina, budak lelaki atau budak wanitanya, maka kalau tidak benar tuduhan tersebut, majikannya, pemilik budak tersebut yang menuduh akan ditegakkan hukum had pada hari kiamat kelak. Kecuali yang dia tuduhkan itu benar ya. Kita tahu di antara dosa besar adalah qadful mu'minatil muhsanatil ghafilat ya. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim. Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita mukminat, maka dilaknat di dunia dan akhirat. Dan kalau dia menuduh zina, dia harus mendatangkan saksi. Kalau enggak, dia akan dicambuk. Dicambuk. Tapi lain halnya kalau majikan menuduh budaknya sendiri, karena budak milik dia. Zaman dulu ada budak ya, dan budak tersebut bisa dia jual belikan ya. Kemudian kalau dia nuduh budak miliknya sendiri, bosnya budak itu berzina, apakah dia harus datangkan saksi, 4 saksi, kalau tidak dia dihukum had? Tentunya ini tidak berlaku. Ini berlaku kalau antara merdeka dengan merdeka. Kalau majikan sama budaknya enggak berlaku. Oleh karenanya Nabi berkata, memang dia nuduh budaknya tanpa bukti, dia tidak akan ditegakkan hukum had di dunia karena itu budaknya sendiri. Tapi dia akan ditegakkan hukum had di mana? Di akhirat. Kenapa bisa demikian? Karena di akhirat semuanya sama, enggak ada budak, enggak ada merdeka. Enggak ada raja, enggak ada rakyat, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua atribut-atribut lepas ketika itu. Raja-raja yang hebat pun tidak berani menunjukkan atributnya. Makanya Allah berkata ketika hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Anal Malik, ana Dayyan, aina mulukul ard?" Saya adalah raja dan saya adalah maha pemberi balasan. Mana raja-raja dunia? Mana raja-raja dunia? Tidak ada yang berani menampakkan batang hidungnya, semua ketakutan, tunduk ketakutan. Kata Allah, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Kerajaan pada hari ini milik siapa? Milik siapa kata Allah? Milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka budak dan majikan sama saja nanti akan disidang oleh Allah. Bos anak buah, majikan pembantu, semua sama. Semua sama. Akan dihadapkan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati abda. Semuanya akan datang pada hari kiamat sebagai hamba. Jadi jangan terpedaya dengan atribut-atribut yang kita miliki mentang-mentang. Kemudian kita nuduh orang-orang rendahan ya. Karena kalau orang tinggi,
kedudukannya tinggi, dia mudah menjatuhkan orang yang menurut dia hina di hadapan dia. Ya, contoh seperti tadi, majikan nuduh budaknya dasar budak berzina. Mentang-mentang itu budak milik dia. Kemudian dia tuduh seenaknya. Kata Nabi, kalau tidak ada bukti, tidak benar, maka ini majikan akan ditegakkan hukum had di akhirat kelak, hari kiamat kelak. Masih mending ditegakkan hukum had di dunia. Kalau di akhirat parah. Ya, di akhirat parah. Maka hati-hati, biasanya zalim itu, kezaliman terjadi dari orang yang atasan kepada orang yang dianggap sepele. Seorang majikan ngomong sama anak buahnya, sama pembantunya, ngomong yang seenak dia aja, karena mentang-mentang dia yang gaji, mentang-mentang pembantu tersebut butuh dengan dia ngomong seenaknya dengan supirnya, dengan kata-kata kasar, dia hina supirnya, dia hina pembantunya, dia hina anak buahnya, dia hina misalnya penjaganya, satpamnya. Itu mudah, kepancing dia untuk mudah menzalimi. Dia lupa bosnya, dia ini juga manusia. Pembantu dia juga manusia, supir dia juga manusia, satpam rumahnya juga apa? Manusia, pegawai dia juga manusia, sama-sama Bani Adam. Tapi karena strata yang tinggi, sementara mereka kerja sama dia lupa ya. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis bagaimana pembantu-pembantu adalah ya, ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Sampai Rasulullah menganjurkan hendaknya para budak, para pembantu makan dari makan yang kalian makan. Kalau bisa berpakaian dengan pakaian yang kalian punya. Itu sunnahnya demikian, lebih baik demikian. Ya. Hati-hati, jadi kezaliman itu sangat mudah. Seperti ini, majikan dengan mudahnya menuduh budaknya macam-macam. Tidak ada hal yang menghalangi dia untuk menjelek-jelekan budaknya. Tapi ingat ada hari kiamat, Makanya ketika Nabi melihat Abu Mas'ud memukul budaknya, kata Rasulullah, "Innallaha aqdaru alaika minka alaihi." Wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu terhadap engkau daripada engkau terhadap budakmu. Kaget. Akhirnya Abu Mas'ud memerdekakan budak tersebut. Bab berikutnya, babun an-nahyu an tasmiyatil fasiqi sayyida. Bab larangan untuk memberi nama kepada orang fasik dengan sayyid. Sayyid maksudnya orang yang mulia, orang yang terhormat, sayyid. Ya. Sayyid fulan, kalau kita yang terhormat, yang mulia sama. Terhormat, yang mulia, yang itu namanya istilah sayyid. Ya. Ini orang fasik jangan panggil sayyid. Ya. Fasik dipanggil sayyid. Ini dia tidak sesuai dengan kedudukannya. Dia fasik. Ngapain kita muliakan dia? Dia fasik. Fasik maksudnya apa? Fasik maksudnya orang yang melakukan dosa besar. Ya. Melakukan dosa besar. Dan fasik ini bisa dua. Ada fasik dari kaum mukminin atau fasik dari orang munafik. Ya. Jadi kalau fasik orang munafik sampai pada tingkat kekufuran. Ya. Maka jangan muliakan. Dengan manggilnya sebagai sayyid. Dilarang oleh Nabi SAW. An Buraidah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Buraidah radhiyallahu anhu secara marfu', qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan kalian berkata kepada orang munafik sayyid. Fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum. Sungguhnya kalau dia adalah sayyid, tentu kalian telah membuat Rabb kalian murka. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Artinya kalau orang terkenal melakukan kezaliman, fasik, mujrim, menzalimi orang, suka dusta, jangan kita muliakan dia, enggak boleh. Ya. Orang ini terkenal dengan keburukan, semua orang tahu orang ini buruk, maka jangan muliakan dia. Ya, karena kalau dia diberi laqab, diberi gelar yang mulia, yang terhormat, gelar-gelar yang luar biasa, ya. Maka dia akan terus melakukan kezaliman tersebut. Dia terus melakukan kezaliman. Dia bangga melakukan kezaliman tersebut. Dan ini membuat Allah murka. Bagaimana orang yang melanggar aturan-aturan Allah, yang meninggalkan syariat Allah, yang melakukan dosa-dosa, kemudian kita malah muliakan. Maka ini bentuk secara tidak langsung penentangan terhadap Allah. Ini orang Allah hinakan, kau malah muliakan. Bukankah orang terkenal dengan keburukan dihinakan oleh Allah? Dihinakan, tapi kau malah memuliakan. Maka
ini berbahaya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kau berkata kepada orang munafik, sayyid ya. Maka segala kata-kata yang kemudian membuat kita memuliakan orang-orang yang buruk di mata Allah, maka hati-hati ya. Ada orang kafir datang kemudian kita muliakan luar biasa, kita seakan-akan dia orang hebat. Nah, orang nanti ketika dia dimuliakan, padahal orang penyebar kesyirikan, penyebar kemaksiatan, kemudian kita muliakan, akhirnya banyak orang yang terpesona, akhirnya ikut-ikutan. Enggak usah, ya sudah. Ngapain kita kemudian muliakan ya. Ya udah kalau dia sebagai manusia, tapi tidak perlu kita beri gelar-gelar yang terhormat, yang ini, yang anu, yang ini, yang anu, yang ini. Ngapain? Apalagi orang yang menyuruh kepada kekufuran. Ada yang menyuruh kepada kufuran, yang mengatakan homoseksual halal. Kemudian kita malah yang mulia, yang mulia, yang mulia. Gimana di hadapan Allah? Ini orang penyuruh kepada kesyirikan. Orang penebar kesyirikan. Orang ini pembela golongan homoseks. Kemudian kita malah yang mulia berbangga-bangga dengan dia. Ini hal yang tidak tepat. Ya, karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci malah kita muliakan. Maka kata Nabi SAW, faqad askhattum rabbakum. Sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian. Karena harusnya dihinakan malah kalian muliakan ya. Banyak, bayangkan kalau ada tukang misalnya, saya gampang misalnya ada tukang maksiat, taruhlah. Tukang penyanyi dangdut kemudian pakai baju-baju yang terbuka. Kemudian kita muliakan, silakan yang mulia, yang mulia. Kayak kita lagi iklan maksiat, ya enggak? Kita iklan maksiat karena kita memuliakan dia dengan maksiatnya. Sekarang kita melegalkan maksiat tersebut, harusnya enggak usah dia tukang maksiat. Ngapain kita muliakannya? Malah kita bangga-banggakan. Nah ini membuat Allah murka. Kenapa orang ini fasik, terkenal dengan maksiat yang dia lakukan. Terang-terangan dia lakukan. Terang-terangan dia umbar auratnya, terang-terangan dia bermaksiat, kemudian kita muliakan. Ya, jangan. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babun an-nahyu anil halfi bil amanah. Bab larangan bersumpah dengan amanah. Bersumpah dengan amanah. Kita tahu bahwasanya di antara sumpah yang dibolehkan adalah bersumpah dengan nama Allah ya, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersumpah demi Allah wa rabbil Ka'bah ya. Ini kita bersumpah dengan nama Allah, atau kita bersumpah misalnya dengan firman Allah ya. Seperti orang bersumpah dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman Allah ya. Namun kita enggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Selain dengan nama Allah, selain dengan sifat Allah, enggak boleh. Seperti kita bersumpah dengan amanah, demi amanah. Amanah tentu baik, tapi enggak boleh. Karena amanah bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, perkara yang baik, tapi enggak boleh kita bersumpah dengan amanah. Adapun Allah bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Bersumpah dengan matahari, dengan rembulan, dengan siang, dengan malam, bersumpah dengan umur Nabi SAW, terserah Allah. Tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dari Buraidah radhiyallahu anhu secara marfu, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Siapa yang bersumpah dengan amanah, yaitu demi amanah, aku akan memperjuangkan hal ini demi amanah, aku akan begini. Tidak boleh, harusnya bilang demi Allah. Maksud dia baik, tapi tidak boleh. Ini syirik dalam lafal. Rawahu Abu Daud bisanadin sahih. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah tegaskan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah syirik. Ya. Di antara selain Allah adalah bersumpah dengan amanah. Tidak boleh kita bersumpah demi amanah. Demi misalnya tumpah darah. Misalnya demi
orang tua, demi kakek, demi nenek moyang. Ini semua nggak boleh. Ini semua makhluk. Nggak boleh. Bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah. Rasulullah bersabda, La tahlifu bi abaikum wala ummahatikum. Faman kana halifan falyahlif billah. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak kalian ataupun nama ibu-ibu kalian. Siapa yang bersumpah makanya bersumpah dengan nama Allah. Yang bilang demi bapakku bersumpah, demi ibuku, demi nenekku, demi mbahku, ini enggak boleh. Demi moyangku, enggak boleh. Ya, kita semua mengagungkan nenek moyang kita semua mencintai orang tua kita, tapi tidak boleh kita bersumpah demi abi, demi ayah, enggak boleh. Sumpah harus dengan nama Allah. Karena ini syirik. Makanya Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara au asyrak, dia telah kafir atau dia telah syirik. Seperti di antaranya bersumpah dengan amanah. Maka tidak boleh demi negeri, demi bangsa, demi tumpah darah, demi nenek moyang, demi tradisi, dengan niatnya untuk sumpah. Ya, beda kalau demi maksudnya untuk, ya. Kalau untuk beda. Untuk orang tuaku aku akan begini, untuk membela negeri itu lain. Tapi kalau sumpah maksudnya maka tidak boleh kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab berikutnya babun an-nahyu anil half bimillatin ghairi Islam. Bab larangan bersumpah dengan agama selain Islam. Maksudnya dia mengatakan kalau saya bohong saya Yahudi misalnya gitu. Benar ini, kalau saya bohong saya Nasrani. Kalau saya bohong saya ateis misalnya. Ini enggak boleh seperti ini. Dia maksudnya baik dia untuk menekankan, tapi enggak boleh. Enggak boleh. Karena orang yang mengatakan demikian, dia kayak menganggap agama lain tuh ada nilainya gitu, atau dia menganggap agama Islam tuh dia kok berani dia ngomong gitu, kalau saya bohong saya Yahudi. Ngapain ya? Yahudi, Nasrani, agama Islam tidak diterima oleh Allah. Ya. Harusnya dia tidak nyerempet-nyerempet ke situ, enggak boleh ya. Kalau dia mau menekankan suatu pernyataannya, bersumpahlah dengan nama Allah ya. Atau dengan yang lain, yang penekanan-penekanan lain, tidak mesti dengan sumpah. Seperti orang yang mengatakan demikian, maka ini buruk ya. An Abi Zaid radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi millatin ghairil Islam kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala akhrajahu. Siapa yang bersumpah dengan agama selain Allah dan dia dusta dan sengaja, maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Kalau dia jujur aja enggak boleh, apalagi kalau dia bohong. Kalau saya yang curi barang itu, saya Yahudi. Nah, ini misalnya, ternyata dia yang curi. Ini gimana? Kata Nabi, fahuwa kama qala, dia seperti apa yang dia ucapkan. Ya. Maka ngeri ya. Kalau saya begini, maka saya Yahudi atau saya Nasrani atau saya Majusi. Ya, tentu ini tidak boleh karena semua agama selain Islam adalah agama yang syirik, tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia pada hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang merugi ya. Innad dina 'indallahi al-Islam. Agama yang benar cuma agama Islam. Rasulullah SAW bersabda Sahih Muslim, beliau berkata, siapa yang mendengar tentangku Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Ya. Siapa yang mendengar tentang aku, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman, thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa min ahlin nar. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Semua agama, kalau penganut agama manapun, kalau sudah dengar tentang Nabi, kemudian dia tidak beriman, maka masuk neraka Jahannam. Karena semua agama tidak benar. Yang agama tauhid satu-satunya cuma agama Islam. Ini adalah dalil yang mengancam luar biasa, bahaya. Orang bercanda begini, main-main begini, ternyata dia bohong, maka mengerikan.
Hadis berikutnya wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Islam itu perhatian terhadap lafal. Jangan main-main masalah syirik. Jangan nyerempet-nyerempet masalah apa? Syirik. Sumpah dengan amanah tidak boleh. Kayak gini tadi, kalau saya bohong, saya Yahudi, saya Majusi, ini juga enggak boleh ya. Man halafa faqala ana bari'un minal Islam. Siapa yang bersumpah dan dia berkata, saya berlepas diri dari Islam. Fa in kana kadziban fa huwa kama qala. Kalau ternyata dia dusta, maka dia seperti apa yang dia ucapkan, dia berlepas diri dari Islam. Wa in kana shadiqan falan yarji' al-Islam saliman. Kalau dia ternyata jujur, dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Yaitu ada kekurangan dalam Islamnya. Karena kalau Islamnya sempurna, dia enggak akan ngomong begitu. Dia enggak akan ngomong saya kalau bohong meskipun dia jujur. Saya kalau bohong saya Yahudi. Dia enggak akan ngomong begitu. Dia tahu buruknya Yahudiyah, buruknya Nasraniyah, buruknya agama lain. Kemudian dia ngomong begitu berarti dia kayaknya meremehkan Islam. Kalaupun ternyata dia jujur, kata Nabi, wa in kana shadiqan, kalau dia jujur atas sumpahnya tadi, falan yarji ilal islami saliman. Dia tidak akan kembali lagi dalam Islam seperti selamat seperti sedia kala. Karena ada masalah dalam apa? Akidahnya. Orang yang mengagungkan Islam tidak akan ngomong seperti itu. Rawahu Abu Dawud ya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun ma ja'a fil ghibah. Dosa berikutnya tentang dosa ghibah ya, ghibah. Allah berfirman wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ghibah adalah dosa besar menurut jumhur ulama. Benar ada yang mengatakan dosa kecil karena sulitnya untuk dihindari ya. Namun mayoritas ulama mengatakan ghibah dosa besar karena dalil menunjukkan ghibah adalah dosa besar ya. Di antaranya ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu." Wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan karena sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini dalil bahwasanya wajib bertobat dari perbuatan ghibah. Sampai Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah. Sungguhnya Allah Maha tawwab, menerima taubat. Nah, ghibah banyak sisi yang menjadikan ghibah itu dosa besar. Di antaranya Allah menyamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri ya. Kita tahu makan bangkai manusia boleh atau tidak? Tidak boleh. Apalagi bangkai ya. Apalagi saudara sendiri ya. Manusia kafir aja kita enggak boleh makan, apalagi teman pengajian sendiri. Kita makan, apalagi bangkai ustadz yang kita makan. Ya. Tentu enggak boleh. Oleh karenanya makan bangkai dosa, maka demikian juga dosa besar, merusak, merobek-robek mayat muslim, dosa besar, enggak boleh. Ya, sungguhnya melukai muslim mati sama dengan ketika melukainya ketika apa? Hidup. Terus kita makan daging tersebut. Maka ini tidak boleh. Ketika Allah menyamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri, maka ini menunjukkan ghibah dosa besar. Adapun disamakan dengan bangkai karena ghibah itu kita menceritakan keburukan orang lain dan dia tidak di hadapan kita. Kalau di hadapan kita namanya maki-maki, paham? Ya, maki-maki. Kalau maki kita belum tentu berani karena berhadapan. Tapi kalau ghibah orang berani karena orang yang digibahi tidak di depan dia. Kalau depan silakan, maki juga nggak boleh. Cuma dia ada konsekuensinya. Mungkin dia marah, mungkin dia ngamuk, mungkin dia bantah. Beda kalau yang dia caci ini tidak di hadapan dia. Sehingga seperti orang mati yang tidak bisa bela diri. Dijatuhkan dia tidak bisa bela diri karena yang digibahi ini tidak di depan dia. Adapun kalau depan dia akan bisa bela diri, dia akan bisa balik membantah, bisa mungkin berkelahi. Maka disamakan seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Makanya disebut ghibah. Ghibah, dzikruka akhaka bima yakra. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang dia tidak suka. Jadi ghibah dosa besar. Yang kedua di antara dalil yang menunjukkan ghibah dosa besar, bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah berjalan dengan Jibril, Rasulullah melihat
apa namanya orang-orang yakhmishuna alaihim azfarun min nuhas yahmishuna biha ala wujihim wa ala sudurihim. Rasulullah melihat orang-orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, kemudian dia cakar wajahnya dan cakar apa? Dada-dadanya. Rasulullah berkata, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Mereka kok disiksa seperti itu, mencakar-cakar wajah, mencakar-cakar dada. Kata Jibril alaihissalam, "Haula alladziina ya'kuluna luhuna ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara-saudara mereka sendiri. Itu orang-orang yang gibah, orang-orang yang gibah. Sehingga dia mengatakan bahwasanya gibah dosa besar. Bahkan sebagian salaf memandang jika seorang puasa kemudian dia gibah, maka puasanya bukan batal aja pahalanya, batal puasanya. Batal apa? Puasanya. Sebagian salaf berpendapat demikian. Namun yang benar bukan puasanya yang batal, cuma pahala puasa yang batal. Namun bagaimana pahala puasa bisa batal dengan gibah, menunjukkan gibah ini dosanya besar. Namun dia dosa yang sangat diremehkan. Ya. Sangat diremehkan. Seorang bisa saja kuat sholat malam, tidak mau berzina, dia bisa menundukkan pandangan, ya. Dia tidak mau makan yang haram, ya. Dia tidak mau menipu orang, dia tidak mau berdusta, dia bisa lakukan. Bahkan dia kuat bangun sholat malam, dia kuat puasa sunnah, dia dermawan, mudah untuk bersedekah, tapi dia tidak kuat untuk tidak gibah. Dia tidak kuat untuk tidak apa? Gibah. Dan gibah itu kita memberikan pahala kepada orang yang kita gibahi. Makanya sebenarnya mengatakan orang gibah itu seperti dia sudah punya istana yang besar, kemudian dia hancurkan istana tersebut dengan gibah-gibahnya. Karena setiap dia gibah, pahalanya diambil. Setiap gibah, pahalanya diambil. Dan ini tentu menyakitkan bagi seorang penggibah. Kenapa pada hari kiamat? Gibah itu kan biasanya dia gibah kepada orang yang dia tidak sukai. Ternyata hari kiamat kelak dia bertemu dengan orang yang dia tidak sukai tadi, ternyata orang yang tidak disukai tadi ngambil pahala dia. Kenapa? Karena telah dia gibahi ketika di dunia. Biasanya yang saya omongin benar kok. Lah itu yang benar itu namanya gibah. Kalau enggak benar namanya buhtan. Kata Rasulullah, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat berkata, "Allah wa Rasulullah alam." Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan suatu yang buruk tentang saudaramu yang dia tidak suka diceritakan. Kata sahabat, "In kana fi akhi ma aqul." Kalau yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar adanya, kata Rasulullah, "Faqad iktabtahu." Itulah ghibah. Wa illa faqad bahattahu. Kalau ternyata yang kau sampaikan tidak benar, maka kau ghibah plus dusta. Jadi sebagian orang terkadang dia termotivasi untuk ghibah, dia berkata, "Ini benar kok, saya enggak bohong." Ya itulah ghibah. Kita punya aturan dalam bersosial dengan sesama kaum muslimin. Tidak boleh kita menggibahi, kecuali ada maslahat. Mau kita diskusikan orang ini apa yang kita lakukan sama dia, ataupun kita cerita ke sana ke sini tanpa ada tujuan. Ya, yang jelas hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, menceritakan kejelekan orang, jadi bumbu majelis. Ya kalau tanpa ghibah kayaknya kurang enak, kurang nyaman, maka ini dosa besar. Waspada. Adapun sebagian ulama mengatakan ghibah dosa kecil karena sulit dihindari, maka pendapat tersebut tidak kuat. Bukan berarti dosanya tersebar kemudian jadi dosa kecil. Banyak dosa tersebar, banyak. Tapi tidak bisa dijadikan dosa kecil. Riba tersebar enggak? Tersebar menjadi dosa kecil kan enggak. Zina tersebar juga tidak jadi dosa kecil. Buka aurat di sana sini tersebar juga tidak menjadikan dia statusnya menjadi dosa apa? Kecil. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, maka Imam Muhammad Wahab rahimahullah membawakan hadis yang panjang tentang bahayanya ghibah. Banyak hadis, salah satunya hadis yang pertama ini kita baca. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahar. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika khutbahnya di hari nahar, itu ketika haji. Yauman nahar tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Sebelumnya hari Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Setelahnya hari Arafah 11, 12, 13 di hari Arafah. Hari apa? Tasyrik, hari tasyrik. Ketika hari nahar Rasulullah berkhutbah dan disebutkan ketika Rasulullah berhaji Rasulullah berkhutbah dalam beberapa tempat. Di antaranya ketika hari Arafah Rasulullah berkhutbah.
Ketika hari nahar juga Rasulullah berkhutbah. Ketika di tengah-tengah hari tasyrik Rasulullah SAW juga berkhutbah. Ya, Rasulullah sering kasih nasihat ketika haji. Di antaranya, dan ini Rasulullah berkhutbah di hadapan, ada yang mengatakan 120 ribu orang. 120 ribu orang. Karena yang berhaji bersama Nabi, ada khilaf. Ada yang mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan 100 ribu, ada yang mengatakan 120 ribu. Dan itu jumlah yang banyak di zaman itu. Zaman itu di mana manusia cuma masih sedikit. Maka Rasulullah berkata, ayu syahrin hadha. Tahu kalian ini bulan apa? Fasakatna hatta dhonanna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Kami bingung, Rasulullah tanya, bulan apa ya? Kita sama-sama tahu ini bulan Dzulhijjah. Para sahabat bingung, para sahabat diam. Masa Rasulullah enggak tahu, mau jawab bagaimana? Kami diam. Kami khawatir Rasulullah merubah namanya. Jangan-jangan namanya beda. Ayo syahrin hadza. Tahu enggak bulan apa ini? Diam aja, padahal semua tahu. Rasulullah berkata, alaisa Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, tentu ya Rasulullah. Ya sama-sama tahu. Rasulullah bertanya lagi, fa ayu baladin hadza? Ini negeri apa ini? Semua orang tahu tanah haram, kota Mekah. Fasakatna, kami pun diam, enggak berani jawab. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Sampai kami menyangka Rasulullah akan merubah namanya dengan nama yang lain. Faqala, Rasulullah jawab sendiri, alaisa baladallahil haram? Bukankah ini adalah tanah haram Mekah? Qulna bala, kata kami tentu ya Rasulullah. Qala fa ayu yaumin hadza? Ini sekarang hari apa ini? Semua tahu hari nahar. Tapi enggak ada yang berani jawab. Fasakatna, kami pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Sampai kami menyangka Rasulullah akan memberi nama dengan nama yang lain. Faqala alaisa yauman nahri? Bukankah ini adalah hari nahar? Faqulna bala, kami berkata tentu ya Rasulullah. Rasulullah ingin menekankan bahwa sini semua kita sekarang sedang berada di bulan haram, di tanah haram, di hari yang sangat mulia, hari terbaik, afdalu ayami sanah, hari terbaik sepanjang tahun, hari apa? Nahar. Kalau malam terbaik, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau hari terbaik, hari nahar. Di bulan haram, di tanah haram. Maka Rasulullah berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan, harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil, rampas harta orang. Wa aradakum alaikum haram, dan harga diri kalian juga haram, tidak boleh dijatuhkan. Sebagaimana kehormatan hari ini, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana haramnya tanah Mekah. Ya, sebagaimana haramnya tanah Mekah. Ini menjadi perhatian di sini. Rasulullah mengatakan, ingat yang diharamkan untuk dilanggar bukan cuma darah, bukan cuma harta, harga diri pun tidak boleh dilanggar. Kebanyakan orang kalau suruh numpahkan darah tidak berani, atau nyuri harta orang tidak berani, tapi kalau melanggar harga diri orang berani. Menggibah, menjatuhkan, meremehkan, merendahkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Kalian akan bertemu dengan Rabb kalian dan dia akan bertanya tentang amalan kalian. Ini perhatian bagi kita semua. Kita akan bertemu dengan Allah dengan amal yang kita lakukan. Maka seorang jika ingin beramal, dia pikir dulu, ridhokah dia bertemu Allah dengan bawa amal ini? Kalau dia ridho, lakukan. Kalau enggak, berhenti. Alaf tarji'u ba'di kuffaran yadri'u ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah setelah sepeninggalku kalian balik menjadi kafir, saling membunuh di antara kalian. Ala falyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, ini dalil bahwasanya ilmu disebarkan. Seorang untuk ilmu untuk perbaiki dirinya sendiri dan untuk menyampaikan kepada orang lain, ya. Fala alla ba'dha man yuballighuhu an yakuna au mimman sami'ahu. Bisa jadi orang yang disampaikan lebih ngerti daripada yang mendengar langsung. Ini mungkin terjadi. Maka sampaikan, siapa tahu yang disampaikan lebih paham. Summa qala ala hal ballagt? Tidakkah aku telah menyampaikan wahai kalian? Qulna na'am, ya engkau telah menyampaikan. Qala Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Qala thalathan, Rasulullah begini, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Allahumma, ya Allah persaksikan karena mereka telah mengaku aku telah menyampaikan seluruh amanah. Maka kata Nabi, ya Allah saksikanlah persaksian mereka. Ini dia sepanjang, tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi menyampaikan yang tidak boleh dilanggar bukan cuma darah, bukan cuma harta, tapi juga apa? Harga diri. Dan di antara bentuk pelanggaran terhadap harga diri orang lain adalah dengan
menggibahnya, meremehkannya, menjatuhkannya sementara dia tidak hadir. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan ini masih tentang bab ghibah. Insyaallah pekan depan ada pengajian. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.